Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati kepada Bapak Kiai, Bapak Ustaz, yang saya hormati kepada Bapak Kapolsek beserta jajarannya, Ibu Camat, begitu juga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikut sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 1995. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya yang lahir dari keluarga besar agama Hindu, saya yang berkasta seorang Brahmana, saya yang berpendidikan dari pendidikan guru agama Hindu. Jadi kalau tadi ada Bapak Kepala Desa, beliau bersaing dengan saya, cuma beliau sarjana dari Islam, saya sarjana dari agama Hindu. Nama saya tadi sudah disampaikan, asli Ida Bagus Erit Budi Finarno. Saya lahir di Tabanan, Bali. Alhamdulillah akhirnya diajak hijrah ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga gelar seorang Brahmana yaitu Ida Bagus juga Allah memberikan kemurahan kepada saya. Wajah saya juga bagus, tidak mengecewakan. Mohon maaf bapak-bapak, tidak boleh iri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa saya memilih Islam? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya mau jujur bahwa sebenarnya saya ini tidak ada punya keinginan, apalagi cita-cita ingin memeluk agama Islam. Jujur. Karena apa? Segala fasilitas sudah saya dapatkan, segala kenikmatan dunia sudah saya dapatkan di dalam agama Hindu. Saya dahulu menjadi Romo Sulinggih, mukafaah saya 1 bulan itu 2,5 juta.
Kalau takmir masjid kita ini mukafaahnya berapa, Ustaz? Mukafaahnya surat Ikhlas gratis. Koyok ngene Islam materi maju saka ndi? Makanya ketika saya masuk di daerah-daerah rawan, melihat dai-dai kita, takmir kita, jadi celananya tuh sampai ngepir gitu, sarungnya sampai ngepir. Para akhnia tidak memperdulikan, yang diperdulikan apa? Pokoknya masjidnya itu nanti diberi dana, masjidnya nanti megah, ya sudah, urusan dai urusan sendiri, cari-cari sendiri. Itu kalau di Blitar. Tidak tahu nanti beri tambah nemen. Bapak Ibu, kenapa saya memilih agama Islam? Saya sudah lelah dengan janji-janji yang diberikan kepada saya. Saya sudah lelah dengan ritual-ritual yang harus saya lakukan. Karena ritual di dalam agama Hindu sangatlah berat, aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu sangatlah mengikat. Suatu contoh Bapak Ibu sekalian, ketika ada saudara Muslim, saudara Hindu mau makan atau mau minum kopi, itu tidak boleh langsung diminum. Jadi dibuang sedikit, atau mau makan, makannya ditaruh di tisu itu, dibuang sedikit. Untuk apa? Dipersembahkan kepada Betara. Ketika saya masuk agama Islam, ditanya Betara siapa itu namanya? Betara semut. Karena sampai detik ini tidak pernah saya temukan Betara siapa itu. Itu sampai detik ini Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ketika saudara Hindu lewat di sektre itu pembakaran mayat, tempat pembakaran mayat atau ngaben, atau juga lewat di kuburan. Biasanya orang yang beragama Hindu itu klakson sepedanya dulu. Jadi mau lewat itu diklakson dulu din gitu. Walaupun tidak berpapasan dengan saudara yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya pamit kepada para Betara. Makanya kalau ada umat Islam lewat di kuburan atau di tempat yang katanya angker, klaksonnya dibunyikan, itu sebenarnya niru-niru orang yang beragama Hindu. Seharusnya bukan membunyikan klakson, baca doa ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada mulanya saya mempelajari ilmu yoga samadhi. Yang yoga samadhi saat ini dipimpin untuk negeri saat ini dipimpin oleh Sai Baba untuk yang ada di India. Sedangkan yang ada di Bali dipimpin oleh Adnan Krishna. Setelah saya mempelajari yoga samadhi Bapak Ibu sekalian di Pura Mandaragiri Lumajang, ini saya bikin background di belakang ini. Inilah Pura Mandaragiri yang ada di Lumajang, pura tertua dan pura yang dijadikan kiblat oleh orang yang beragama Hindu. Mereka tidak akan ibadahnya sempurna sebelum datang ke Pura Mandaragiri Lumajang. Setelah saya pelajari, saya amalkan di tempat-tempat ibadah kami, dan alhasil banyak kaum muslimin, juga banyak orang-orang yang beragama Hindu yang mempelajari yoga samadhi itu. Akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, dengan jujur saya katakan, banyak saudara kaum muslimin saya pengaruhi, banyak saudara kaum muslimin yang saya ajak masuk ke dalam agama saya dahulu. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan dai-dai dari umat Islam tidak akan memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sebagai pimpinan, saya sowan kepada Romo Pinandita. Beliau menyarankan saya untuk menyempurnakan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra Trayambakam.
Beliau mengatakan, siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra yang bagam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dengan catatan harus berpuasa selama 7 hari 7 malam. Saya terima Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, persyaratan dari pinandita saya pulang sampai di rumah, saya minta doa restu dari ayah ibu saya. Setelah saya diberi restu, pada hari berikutnya saya lakukan persemadian itu. Di hari yang pertama terus saya baca mantra-mantra yang bahkan. Hari yang pertama, kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra-mantra yang bahkan. Di saat hari yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra-mantra yang bagam, Bapak Ibu sekalian. Di malam hari yang kelima saya juga diuji Tuhan. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya benar-benar mencari Tuhan saya. Pada malam hari itu benar-benar saya ingin menemui dewa-dewa saya. Di malam hari yang kelima saya diuji Tuhan. Datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, bau busuk itu hilang. Yakin, mantap di dalam hati saya bahwa kekuatan yang bisa mencapai supernatural Trimurti adalah mantra-mantra yang bagam. Semakin semangat saya, semangat berkobar-kobar di dalam hati saya. Hari yang kelima, hari yang keenam, terus saya baca mantra-mantra yang bagam. Hari yang ketujuh, mungkin Bapak Ibu sekalian akan bertanya-tanya kepada saya, yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan? Karena banyak orang memberikan kesaksian, begitu hebohnya kesaksiannya, ternyata cuma mimpi. Perlu Bapak Ibu ketahui, bagi orang yang berkasta Brahmana, bagi orang yang berasal dari agama Hindu, kalau dia berkasta Brahmana dan dia sebagai tokoh di dalam agama Hindu, apabila dia bersemadi, apabila dia tertidur, maka hukumnya batal. Apabila dia keluar dari tempat persemadian, hukumnya batal. Apabila ada lampu menyala di tempat persemadian, itu juga batal. Di hari yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, dari pagi saya baca mantra-mantra yang bagam. Pagi, siang, malam, jam 11 malam itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Jam 11 lewat, jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat itu, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menjelang pagi. Perasaan yang dulunya bergetar di dalam hati saya berganti, Bapak Ibu sekalian, bukan bergetar lagi tapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa? Waktu sudah menjelang pagi. Tuhan dan kekuatan Trimurti, kekuatan supernatural dari Ida Sang Hyang Widiwasa kok belum sampai ke dalam diri saya. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, di malam hari yang terakhir, hari yang ketujuh, pada malam hari itu saya diuji Tuhan dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya demi Allah, Bapak Ibu sekalian, masih sadar bahwa besok itu bukanlah hari raya Idul Fitri, besok itu bukanlah hari raya Idul Adha.
Suara takbir saya dengar semakin lama semakin keras Bapak Ibu sekalian. Suara takbir saya dengar semakin lama semakin jelas. Karena berangkat ingin memusuhi Islam, karena berangkat ingin menghancurkan agama Islam, maka suara takbir saya lawan dengan mantra-mantra yang bakam. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Suara takbir saya lawan dengan mantra-mantra yang bakam bukan hilang Bapak Ibu sekalian. Suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu? Apakah saya sudah bisa menerima din agama Islam sebagai agama saya? Belum Bapak Ibu sekalian. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari dengan perasaan kecewa saya batalkan ritual itu. Siang hari saya sudah mampu untuk makan Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya beberapa sendok. Sore hari saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam karena dinikahi saudara muslim. Saya di rumah beliau. Saya menemukan di ruang tamu itu, saya menemukan buku pasolatan. Saya buka buku pasolatan itu. Saya di lembar pertama menemukan tulisan kabirau alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya. Bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya, gemetar di dalam hati saya, sampai keluarlah keringat dingin saya. Saya terheran-heran Bapak Ibu sekalian, kenapa bacaan yang seperti ini saya baca timbul kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Islam saat itu saya rasakan benar-benar luar biasa. Saya rasakan di dalam hati saya bahwa Islam sangatlah sejuk. Islam begitu nikmat dan damai dan bahagia. Dan akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, saya bisa menyimpulkan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam Bapak Ibu sekalian. Saya akhirnya berpamitan bibi saya, tapi tidak pulang. Saya ke rumah salah seorang ustadz. Akhirnya saya sampaikan kepada beliau bagaimana supaya saya ini bisa memeluk agama Islam. Dan akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, saya disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau berpesan kepada saya, antum sekarang sudah muslim. Syaratnya orang muslim harus sholat, dan antum harus mengamalkannya. Ini ada buku pasolatan, kamu pelajari, dan kamu harus menjalankan sholat 5 waktu. Saya bawa Bapak Ibu sekalian buku pasolatan itu. Sampai di rumah pada malam hari itu saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana, tapi tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya sujud, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hidayah benar-benar diberikan kepada saya. Walaupun saya cuma membaca basmalah, sholat saya istiqomah. Saya sholat dengan sembunyi-sembunyi Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya sesuatu yang sudah saya bayangkan, sesuatu yang sudah saya khawatirkan, akhirnya kejadian juga. Jadi pada saat itu kejadiannya, saya sedang sholat asar. Saya biasanya itu saya sholat di dalam, pintu itu saya tutup, terus saya kunci dari dalam. Namun pada saat itu saya lupa untuk menutupnya Bapak Ibu sekalian. Saya sedang sholat, lewatlah ayah saya. Saya masih teringat dengan jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam sholat asar saya itu, saya tidak merasakan khusyuk lagi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau sampai tahu bahwa saya ini sudah memeluk agama Islam. Benar Bapak Ibu sekalian, seusai sholat ayah saya langsung bertanya,
kamu sekarang sudah beragama Islam ya? Karena sudah ketahuan, saya jawab dengan jujur, iya ayah, saya sudah memeluk agama Islam. Dengan keterangan itulah Bapak Ibu sekalian, betapa marahnya beliau kepada saya. Mau kamu bawa kemana harga dirimu, mau kamu bawa kemana martabat keluargamu, kalau kamu memeluk agama Islam. Dengan harapan saya bisa murtad lagi dari agama Islam, ayah sampaikan kepada paman, paman sampaikan kepada pimpinan. Esok harinya saya diberi undangan paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya disidang di hadapan mereka, dicaci maki, dihujat. Saya selalu berusaha untuk menahan diri saya, Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat itu datanglah paman saya dari arah pintu. Tentu saya sebagai keponakan berharap bahwa paman datang untuk menolong saya. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, paman datang bukan untuk menolong saya, justru paman datang untuk melampiaskan marahnya kepada saya karena saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Beliau datang langsung meludahi wajah saya. Perasaan malu Bapak Ibu sekalian, tatkala kita ini dicaci maki, tatkala kita ini disudutkan, masih diberi ludah dari paman saya. Seusai saya disidang, saya pulang. Sampai di rumah dimarahi ayah ibu saya, dimarahi 5 saudara saya. Saya selalu berusaha menghindar dari mereka. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, peranan dari paman saya yang paling besar. Beliau mengancam saya, kalau kamu tetap beragama Islam, kalau kamu tetap mempermalukan keluargamu, maka kamu nanti akan kubunuh. Saya merasakan bahwa ucapan paman saya itu hanyalah gertakan Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga tidak ada buruk sangka kepada paman saya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ucapan paman saya itu benar-benar dibuktikan. Jadi kejadiannya pada saat itu saya di rumah sendirian. Karena tidak ada persiapan, juga tidak ada perasaan jelek kepada paman saya. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, demi memeluk agama Islam ini, saya disergap dari belakang. Saya sudah pernah Bapak Ibu sekalian, demi memeluk agama Islam, tangan saya diikat. Demi memeluk agama Islam Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah leher saya mau digorok. Saat pisau sudah menempel di leher saya Bapak Ibu sekalian, saya dalam keadaan benar-benar sudah kritis. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan Bapak Ibu sekalian, kecuali hanya memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan untuk menerima tobatku. Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan bagaimana aku bisa mendapatkan hidayah-Mu, maka berilah kesempatan kepadaku ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku umur panjang. Hanya itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan. Saya benar-benar dalam keadaan kritis. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah memberikan kemurahan bahwa saya sampai detik ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Doa saya dikabulkan oleh Allah. Ayah saya yang berencana pergi, beliau pulang. Dan sekejam-kejamnya ayah saya tentu tidak akan tega kalau anaknya dijadikan kelinci percobaan. Melihat kejadian seperti itu, ayah saya langsung berteriak. Setelah berteriak memaki paman saya, ayah bertengkar dengan paman saya. Setelah bertengkar dengan paman saya pulang, barulah saya dibebaskan. Setelah saya dibebaskan, ayah saya bertanya kepada saya, kenapa kamu memeluk agama Islam? Kenapa kamu tinggalkan agama nenek moyang? Kenapa kamu meninggalkan agama nenek moyang? Gara-gara kamu memeluk agama Islam, keluarga kita pecah seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ceritakanlah kesaksian saya waktu saya menjalankan berpuasa selama 7 hari 7 malam itu. Ayah, demi Allah yang telah menciptakan kita semua ayah,
Kenapa saya memilih agama Islam? Ayah sendiri tahu bahwa saya di dalam menjalankan puasa 7 hari 7 malam, saya tidak mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti. Namun ayah, demi Allah, di dalam puasa saya itu, di hari yang ketiga, saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk, saya bacakan mantra-mantra yang bakam hilang. Di hari yang kelima, saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk dari tubuh saya bacakan mantra-mantra yang bakam hilang. Tapi demi Allah ayah, di hari yang ketujuh saya diuji Tuhan, datanglah suara takbir, saya lawan dengan mantra-mantra yang bakam bukan hilang ayah, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Dari keterangan itulah Bapak Ibu sekalian, berlinanglah air mata ayah saya. Beliau berkata, aku sebagai ayahmu, aku paling lama berpuasa selama 3 hari 3 malam. Namun kamu sebagai anakku, kamu pertaruhkan nyawamu demi mencari kebenaran. Kamu pertaruhkan nyawamu demi mendapatkan kekuatan dari Ida Sang Hyang Widi. Bagaimana kamu bisa memeluk agama Islam? Ayah, kalau dahulu kita mensyahadatkan saudara kita muslim, saudara Islam masuk ke dalam agama kita syahadatkan Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Adityam Brahman, mengadakan sajen-sajen, mengadakan pemohonan terta, mengadakan selamatan, baru dia bisa masuk agama Hindu. Tapi kalau ayah ingin memeluk agama Islam, ayah cukup membaca kalimat syahadat, ayah sudah beragama Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ayah saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau minta untuk disyahadatkan. Akhirnya kami berjabat tangan, saya syahadatkan ayah saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu kebanggaan bagi saya, seorang anak yang sudah bisa membawa orang tua saya kembali ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Namun Allah Maha Besar, ayah bunda, seusai ayah saya membaca syahadat, selang beberapa hari kemudian beliau meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Beliau meninggal dunia. Perasaan sedih Bapak Ibu sekalian, satu-satunya keluarga yang sudah memeluk agama Islam, ayah saya, kini meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Saya berusaha menambahkan hati saya. Seusai kepergian ayah saya 5 saudara dikumpulkan dan diberi harta waris peninggalan beliau. Setelah harta waris sudah saya terima, saran dari ustadz yang telah mensyahadatkan saya supaya harta waris itu dijual dan ditabungkan di ONH. Alhamdulillah, tahun 1995 saya memeluk agama Islam. Tahun 1996 saya dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di hadapan Baitullah saya memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa ayahku, ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudaraku. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Panggillah mereka ke jalan-Mu, panggillah mereka dalam agama Islam ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, doa saya juga dikabulkan oleh Allah. Sepulang haji, akhirnya disusul kemudian ibu saya memeluk agama Islam. Begitu juga berturut-turut 5 saudara saya yang dulu beragama Hindu kini sudah memeluk agama Islam. Jadi kami semua dari keluarga besar agama Hindu kini sekarang sudah menjadi keluarga besar agama Islam. Di kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, saya minta doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga keislaman keluarga kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itulah kesaksian saya kenapa saya memeluk agama Islam. Dan saya juga
membawa berita gembira Bapak Ibu sekalian, meliputi dari Pusung Dhuwur, Argosari Krajan, Bangkalan Puncak, Ranupane, Cepokoayu, Wonoayu. Alhamdulillah dalam kurun waktu 5 tahun ini kita sudah bisa mensyahadatkan saudara kita yang berasal dari agama Hindu sebanyak 365 yang berasal dari agama Hindu memeluk agama Islam. Ini pensyahadatan di tahun kemarin bersama Bapak Wakil Bupati Lumajang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat saya membawa saudara saya yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan beberapa kemudahan ketika saya berhadapan dengan mereka dari kalangan menengah ke bawah. Tapi saya justru sekarang merasakan berat ketika saya mengislamkan orang Islam. Jadi saya membawa orang Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan kemudahan. Namun saya benar-benar merasa kesulitan ketika mengislamkan orang yang beragama Islam. Halo? Halo? Loh, apakah orang yang beragama Islam ini harus disyahadatkan kembali? Bukan itu yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, tapi mengajak kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya berhadapan dengan tokoh-tokoh dari agama Hindu, saya pun juga mendapatkan kesulitan. Mereka mengatakan bahwa agama Hindu dengan agama Islam itu katanya sama. Maka masalah itu saya bawa di hadapan Bapak Ibu sekalian. Apakah benar agama Hindu dengan agama Islam itu sama? Halo, apakah sama Bapak Ibu? Baik, mari kita buktikan bahwa agama Hindu dengan agama Islam tidak sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kajian kita ini benar-benar efektif dan kita itu benar-benar harus bisa membedakan apa yang namanya sebuah kesombongan, apa yang namanya kita di dalam kajian ini lagi mikir atau tidak. Jadi kalau kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa berpikir, yang artinya kita mampu untuk membandingkan, insya Allah kita nanti akan bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kesempatan malam hari ini saya tidak banyak memberikan nasihat kepada Bapak Ibu sekalian. Justru saya mau mengajak sharing. Bapak Ibu sekalian kan lahir sudah beragama Islam, jadi hafalannya Al-Quran maupun Al-Hadisnya lebih banyak daripada saya. Bapak Ibu sekalian, saya dari sarjana agama Hindu. Dari beberapa kitab Bhagavad Gita, Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, terus juga Manawadharma Sastra, Bhavisa Purana, sudah banyak yang saya pelajari dan juga sudah banyak yang sudah saya hafalkan. Saya mau mengajak sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti terbukti kita nanti di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kita temukan dasar dan dalilnya, dan saya nanti bisa membuktikan ternyata dasar dan dalilnya itu berasal dari agama Hindu, maka wajib kita tinggalkan. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju loh ya. Jadi kita tidak terjebak pada ormas apapun, tidak terjebak pada golongan apapun, tapi kita benar-benar berpikir, dan dengan cara berpikir itu kita mampu membedakan biar nanti tidak ada perbedaan di antara kita. Karena apa? Perbedaan itulah yang membuat
perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kita akan membicarakan tentang kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu yaitu kebenaran, mir rabbika datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu janganlah ragu-ragu. Begitu juga Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbitsu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama Islam. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ulaika lahumul amnu, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang menepati hidayah. Jadi saya yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan hidayah. Tapi hidayah yang dikehendaki oleh Allah adalah yang orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Walaupun saya sudah masuk agama Islam, amaliyah saya, ibadah saya tetap berasal dari agama Hindu, maka saya pun percuma masuk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, ya, kita pahami beriman dan beramal soleh, bukan beramal yang salah. Mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah telah berfirman bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Islam sudah sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Namun saat ini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin banyak meremehkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan dan amalan itu tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Ini beberapa rujukan kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kitab suci, Surti Weda, Samaweda, Rigweda, kitab Itihasa sebagai rujukan kita malam hari ini. Bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan di media Nusantara, media Hindu, Gubernur Bali mengeluhkan proposal ritual miliaran rupiah. Umat Hindu di Jembrana Bali terus menurun jumlahnya, gara-gara sulit mencari janur, gara-gara tidak mampu melakukan selamatan, akhirnya pindah agama, masuk agama Islam. Wong Hindu iso mikir, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam agama Islam itu agama yang tidak ada penekanan. Apa yang dilakukan di dalam agama Islam itu sesuai dengan kemampuan. Kemarin Bapak Ibu sekalian, ada saudara kita namanya Ida Ayu Tirta. Beliau masuk agama Islam beberapa waktu yang lalu. Beliau beragama Hindu, suaminya dari Brasil. Setelah nikah beliau tinggal di negara Brasil. Sampai di sana sampai punya keturunan 3. Setelah punya keturunan 3 itu dia pulang ke Bali. Saat menginjakkan kakinya di Pulau Bali, karena sudah lama meninggalkan Indonesia,
beliau mendengarkan suara azan. Mendengarkan suara azan itu Bapak Ibu sekalian, beliau langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Beliau memilih agama Islam. Suaminya marah-marah, kalau kamu ingin pindah agama, boleh ke Kristen atau ke Katolik atau ke Buddha, tapi jangan masuk agama Islam. Itu suaminya. Tapi apa yang beliau lakukan? Saya tetap memilih agama Islam. Kalau sampean tetap memilih agama Islam, sampean tak cerai, sampean tak beri harta secuil pun dari rumah tangga ini. Beliau tetap memilih agama Islam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan di sini diterangkan budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Agama Hindu adalah agama misi. Misinya yaitu mempengaruhi. Misinya adalah berusaha mencampur adukkan antara tradisi dengan ajaran agama Islam. Agama Hindu adalah agama misi, dikatakan oleh Ida Waisnawa Pandita Damodara Panditdasa. Dan Hindu pasca Majapahit masih mencari bentuk. Mereka punya keyakinan walaupun walaupun agama Hindu itu adalah minoritas, namun yang mengamalkan ajaran agama Hindu adalah mayoritas. Maka apabila di negeri kita ini, umat Islam ini mau mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu, kelak nanti kalau mati tidak menyebut Tuhannya adalah Allah, tapi menyebut Tuhannya adalah Ida Sang Hyang Widi, maka orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Hindu akan bersama-sama masuk ke dalam alam nirwana. Dia di dalam alam keabadian, yaitu di alam moksa. Itu keyakinan mereka. Di sini dikatakan Hindu Nusantara atau Hindu Indonesia. Hindu itu adalah minoritas, tapi yang mengamalkan ajaran agama Hindu adalah mayoritas. Dan satu-satunya tradisi yang tidak ditiru oleh umat Islam saat ini cuma satu, yaitu ngaben. Jadi ketika ada saudaranya, ketika ada orang tuanya itu mau dibakar, umat Islam mikir, lu wong tuaku lek dibakar lak mesak nota. Ya satu ini yang tidak ditiru. Pertanyaan yang pertama, Garba Wedana. Apa Garba Wedana Bapak Ibu sekalian? Garba itu artinya perut, Wedana itu artinya yang lagi buncit atau persyaratan orang yang lagi hamil. Di dalam ajaran agama Hindu, persyaratan orang yang lagi hamil di antaranya ada sepasaran, ada telonan, ada tingkepan, ada piton-piton, ada penanaman ari-ari. Pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bapak Ibu sekalian, wonten Karangasem mriki nggih wonten sepasaran telonan tingkepan? Kathah. Kula wau Bapak Ibu sekalian ngapunten nggih. Medal saking gerbang mriku munyer ngaten kalian ustadipun, kula mboten nemokaken napa niku griyanipun tiyang Hindu niku. Halo. Lha sing pundi tiyang Hindu enten mriki? Mboten wonten. Lha sing ngamalne telonan sepasaran tingkepan tiyang agaminipun apa? Astagfirullahaladzim, banter bisa nemuni. Setunggal pertanyaan kalau lontarakan datang panjenengan Bapak Ibu sekalian. Hidayah niku kan datang tiba-tiba tuh. Hidayah itu tidak perlu waktu yang lama. Dan jenengan iki mengke saged ndamel kecerdasan jenengan benturkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka jenengan damel ngaten insyaallah jenengan mendapatkan hidayah. Jenengan pun nemokaken dasar dan dalilnya sepasaran telonan tingkepan piton-piton. Ayo, pun nemokaken dasaripun. Dereng.
Jujur tiang Karangasem manjane. Niki Pak Kapolsek luar biasa, warga panjenengan jujur. Terus jenengan nglampahi sepasaran telonan tingkepan niku tujuan panjenengan apa? Melu mbae. Mbah sinten naminipun? Mbah Buyut. Terus Mbah Paijo. Wonten Mbah Surat wonten mriki napa mboten niki? Wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah ayat ingkang 170. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Alukana aba'um la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti mbah-mbah kami hanya mengikuti nenek-nenek moyang kami. Alukana aba'um la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Walaupun orang tuamu, nenek moyangmu itu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Halo. Di dalam acara sepasaran telonan tingkepan piton penanaman hari-hari, kula namung cerita mawon nggih. Jenengan ndak usah ketika saya memberikan kesaksian jenengan damel emosi mboten. Ngaji niku emosi mboten pareng, Pak. Ngaji kok emosi. Tapi kita pergunakan hati mata hati kita ini untuk menerima sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah, kebenaran itu hanya dari Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepasaran telonan tingkepan di dalam ajaran agama Hindu itu yang paling disakralkan diantaranya ini adalah waktu tingkepan. Tingkepan itu orang yang lagi hamil di usia yang ke-7 bulan. Wonten mriki 7 bulan ngaten? Astagfirullahaladzim. Biasanya Bapak Ibu sekalian, di acara tingkepan ini, di dalam ajaran agama Hindu, biasanya dibacakan doa-doa, terutama dari kitab Yajurveda, dari kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti. Tujuannya apa? Kalau dibacakan doa-doa dari kitab Weda, kelak kalau anak itu lahir diberikan keselamatan, anaknya lahir nanti tampan kayak Dewa Brahma. Kalau nanti dibacakan ayat-ayat dari kitab Weda supaya nanti lahir selamat, juga kalau diberi karuniai perempuan maka lahir cantik kayak Ibu Saraswati. Itu tujuannya. Namun setelah saya muslim Bapak Ibu sekalian, saya juga sering menemukan acara-acara ritual tingkepan di kalangan muslimin. Juga dibacakan doa-doa, dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Di antaranya dibacakan surat Yusuf supaya nanti lahir tampan seperti Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam supaya nanti lahir cantik kayak Ibu Maryam. Tidak dibacakan surat Al-Baqarah supaya lahir tidak seperti sapi. Wonten mriki nggih dibacakne ngoten nggih wonten. Wonten. Dasar dari Garbhadana atau dasar dalil dari tolonan tingkepan bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kan Bapak Ibu tidak menemukan jawabannya dari Al-Quran dan As-Sunnah kan. Ini saya tunjukkan. Kalau Anda ingin mencari, Anda buka di dalam kitab Samaweda Sloka nomor 7 halaman 35. Di sini disebutkan Aranyur Nihito Jataweda Grabian Iwet Subratyo Garbinibi Diwediwa Inayo Jabadadir Wilmandir Manuceyebi Raknih, yang artinya di antara dua tempat nyala
terdapat jata weda laksana benih suci terpelihara dengan baik pada wanita yang mengandung. Agni dari hari ke hari harus dipelihara oleh manusia yang memelihara dengan membuat persembahan telonan, sepasaran, tingkepan, selapanan, karo tengah tahunan kepada Tuhannya. Ini dasar dan dalilnya. Telonan dan tingkepan yang sering kita jumpai di tengah masyarakat adalah termasuk tradisi agama Hindu, Bapak Ibu sekalian. Upacara ini dilakukan dalam rangka memohon keselamatan anak yang ada di dalam rahim atau dalam kandungan. Anda bisa lihat lagi di dalam kitab Upadesa halaman 46. Apa aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu? Kalau cerita Hindu jenengan mboten usah tersinggung, tapi lek jenengan tersinggung anjenengan niku agamanipun Hindu. Yang pertama adalah pengabaian. Apa pengabaian? Yaitu upacara pemanggilan Atman. Yang kedua sambutan upacara, yaitu sambutan peneguhan Atman. Yang kedua jangganan atau suguhan terhadap sedulur papat, yaitu kakang kawah adi hari-hari, kakang kawah adi wuragil. Dan disyaratkan bagi orang yang beragama Hindu, ketika menjenguk si jabang bayi itu tidak boleh langsung menuju bayinya, tapi harus menuju dapur. Jadi kakinya itu dimasukkan dulu ke dapur yang kanan, terus habis kanan yang kiri, sehabis yang kakinya tangannya itu. Tangan kanan terus tangan kiri. Wonten mriki nggih wonten ngoten niku? Kathah. Kok padha to? Sakmenika Bapak Ibu sekalian, naminipun napa niku? Tungku, alat memasak. Niku pun mboten wonten, nyaris pun mboten wontenipun LPG. Mbok sekali-kali dipun coba ngoten lho. Sukune kali astane dilebetne teng LPG. Niki Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti ritual di dalam ajaran agama Hindu dalam penyambutan lahirnya si jabang bayi atau yang sering disebut atonan tedak sinten, yaitu acara-acara penyambutan si jabang bayi. Biasanya beberapa makanan, begitu juga ada tumpeng. Niki kene-kene eco napa mboten Bapak Ibu? Upami temenan iki kene-kene eco napa mboten? Eco. Ini Bapak Ibu sekalian acara pemandian si jabang bayi. Sedangkan upacara terhadap ari-ari, sampunipun bayi ini sampun Bapak Ibu sekalian, upacara terhadap ari-ari, setelah ari-ari terlepas dari si jabang bayi, lalu dibersihkan dengan air, lalu dimasukkan ke dalam tempurung atau dalam kelapa atau dalam kendil. Itu aturan agama Hindu. Setelah itu dimasukkan beberapa wanginan untuk sedulur papat 5 pancer tadi, kemudian ditutup rapat-rapat. Dan setelah ditutup rapat-rapat ditanam di depan pintu. Kalau laki-laki itu di kanan pintu, kalau perempuan itu di kiri pintu. Wonten mriki nggih dipun tanam ngajeng griya ngoten. Lekne putri ditanam kiri pintu, lekne kanan nggih ditanam kanan pintu ngoten. Jenengan asal ilmu keng pundi lho, Pak? Kengene mbae malih. Mbae Islam napa Hindu kira-kira? Islam. Kok mbae panggah to? Jenengan mboten bikak wonten Al-Qur'ane. Wah, lah niki keliru jenengan. Al-Qur'an itu adalah dustur. Al-Qur'an itu adalah undang-undang. Undang-undang untuk manusia yang hidup di dunia dan bisa dibuktikan sampai di akhirat sana. Undang-undang. Lah wong Islam sakniki melupakan undang-undang itu. Senengane lho dawuhe Pak Yai jarene ngono lho, lah piye meneh. Mbae jare ya ngono kok.
Dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang beragama Hindu, niki Hindu lho nggih. Lah nek ibuke nembe maringi mimik ngoten nika, bekas air susunya juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga sehabis memandikan, biasanya air untuk memandikan itu juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga bagi orang yang beragama Hindu, karena ari-ari itu tempat bersemayamnya sedulur papat limo pancer, maka ari-ari itu bagi orang yang beragama Hindu pada saat malam hari diberi lampu. Wonten mriki nggih dipun paringi lampu. Lho kok padha malih to, Pak? Niki penanaman hari-hari lek wonten Bali, Bapak Ibu sekalian, dipun paringi lampu. Dan niki beberapa persyaratan dalam ritual itu. Ini kalau penanaman hari-hari memakai kendil kalau di Jawa. Nah ini, jadi kalau di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung-kampung itu diberi lampu lentera itu. Tapi di kota tidak ada lampu lentera malahan. Karena apa, minyak tanah sudah sulit, tidak diberi lampu lentera, tapi diberi lampu listrik. Luwih canggih. Lah kok padha to, Pak? Wonten mriki iki dipun paringi lampu listrik. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, kula nderek tanglet. Jenengan niku Islame pun suwe, nggih napa mboten? Lek Islam niku wis suwe, semakin suwe niku Islame dhewe niku semakin takwa, terus kula panjenengan semakin pinter. Nggih napa mboten? Ora semakin suwe tambah dedel. Ngertos jenengan dedel? Kula mboten dedel-dedel jenengan lho nggih. Apa tujuan Anda Bapak Ibu sekalian ketika anak Anda lahir terus di situ ada ari-ari jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Tujuannya apa? Ustadku kekel-kekel gak iso ngomong malah kudu guyu tok. Apa tujuan panjenengan? Jenengan kan mengikuti mbah-mbahe ya sudah niku tujuan apa? Karena jenengan ikut mbah-mbahe. Wis mun kula tampi. Terus tujuan jenengan ki ambak kok jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Padang. Yang harus terang itu ruangan bayi, ruangan tamu atau ruangan ari-ari? Ayo. Sing seharusnya terang itu rumah kita, kamarnya bayi, atau tempatnya hari-hari? Maksud semuanya. Salah sitak Pak Saman Pele. Nah, kalau Hindu bagaimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, Hindu meyakini bahwa hari-hari tadi sudah saya sampaikan ada sedulur papat lima pancer. Dari para dewa yang turun dari alam nirwana itu, ketika dia turun ke alam dunia, dia tidak langsung menemui bayinya, tapi dia langsung menemui ari-arinya. Karena ari-ari itu ada hubungan dengan si jabang bayi. Karena para dewa itu turunnya itu malam hari, Bapak Ibu sekalian. Malam hari kan gelap toh Pak. Timbangane napa niku goleki ari-ari angel. Enten mriku niku dipun paringi lampu. Mergane dewane gak nggawa senter ngono lho Pak, ngerti ya sampean niku. Coba Pak jenengan jawab jujur. Kira-kira sing kula aturne jenengan niki pomo jenengan pikir kali ati kalian pikir jenengan masuk akal napa mboten? Masuk akal napa mboten? Tidak masuk akal. Tapi tidak masuk akal lagi, umat Islam tidak tahu terus meniru-niru. Itu tidak masuk akal lagi. Ora roh dalile.
Melok mbah-mbahe wis mbahe yo gak ero, gak tau ngaji pisan, melok-melok wis gak masuk akal meneh niku.